Adapun zakat berbeda para ulama tentang wajibnya, itu awalnya di Mekah. Adapun tentang nisabnya, pembagian secara detailnya itu di Madinah. Kemudian azan, salat Jumat atau salat berjamaah, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengulang sedikit secara ringkas menjelang ajal Nabi SAW sampai beliau wafat, dan sedikit reaksi kesedihan, kedukaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang kabar duka tersebut, tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita pelajari di pekan yang lalu, dan insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Disebutkan di dalam matan salah satu usul, berkata penulis atau muallif rahimallahu taala, wa dinuhu baqin. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, disebutkan di sini, dan agamanya itu baqin, tetap ada, kekal sampai hari kiamat. Jadi agama Islam ini tetap ada sampai hari kiamat, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dinuhu, dan agamanya ini la khaira illa dallal ummata alaih. La khaira illa ma dalla ummata alaih. Jadi tidak ada kebaikan kecuali telah diberi petunjuk atau telah ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Wala syarra illa hazzaraha minhu, dan tidak ada keburukan melainkan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang beliau tunjukkan adalah at-tauhid. Ini yang paling utama yang yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tauhid. Sebagaimana telah kita pelajari di awal-awal dahulu, agama Islam pokoknya adalah tauhid, ifradullah bil ibadah. Itu mengesahkan Allah di dalam mengibadahinya. Wa jami'u ma yuhibbullah wa yardah, dan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, itu telah diberi kabar semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hal yang kecil pun untuk menyebabkan orang masuk surga, melainkan telah Nabi SAW beritahukan. Demikian juga sebaliknya, tidak ada sesuatu pun hal yang sepele pun yang akan menyebabkan seseorang tergelincir ke neraka, melainkan telah Nabi SAW peringatkan. Wa syarrul ladzi hadzara min asyirk, dan keburukan yang Nabi peringatkan darinya yaitu asyirk, yaitu beribadah ghairullah, kepada selain Allah, ma'a Allah, dan bersama Allah. Ini telah kita pelajari. Jadi kesyirikan itu bukan hanya menyembah selain Allah saja, tetapi beribadah kepada Allah, menyembah Allah juga ma'ah dan bersamanya. Ini adalah kesyirikan, perserikatan, menggabungkan ibadah. Allah diibadahi juga, yang lain ia juga, meminta kepada Allah ia juga, dan kepada yang lainnya juga. Ini kesyirikan. Kalau menyembah kepada selain Allah, itu memang kesyirikan, dedengkotnya kesyirikan. Ini yang halus-halus nih yang susah. Yang halus-halus, tetap Islam memang agama Islam, alhamdulillah, tetapi karena kejahilan, tidak mempelajari, akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Seandainya itu syirkun asghar, meskipun itu asghar, bunyinya asghar, tetapi dosa besar, itu mendingan menggugurkan amalan yang waktu itu dilakukan kepada selain Allah niatnya. Misalnya riya,
Hanya amalan itu. Contoh, misalnya sholat maghrib tadi niat kita bukan karena Allah, waliyazubillah, niatnya agar macam-macam lah selain Allah. Itu sholat maghrib yang tadi diniatkan untuk selain Allah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sholat maghrib. Tetapi kalau syirkun akbar, tidak ada ampunnya. Hapus seluruh amalannya. La yahbatanna amaluk, maka hapuslah, batallah la ilaha illallah. Batal la ilaha illallah. Waliyazbillah. Itu makanya ini paling diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah Nabi, dakwah kasih sayang. Nabi ingin agar umatnya di akhirat kelak itu selamat. Agar selamat dari hal yang paling besar dosanya. Nah, jadi senantiasa Nabi memperingatkan. Sampai menjelang wafat Nabi SAW, Nabi tetap berdakwah, memperingatkan agar tidak melakukan kesyirikan, agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bukan Nabi di dakwah Nabi di Mekah 13 tahun tauhid, setelah itu selain dari tauhid, enggak. Sampai menjelang wafat Nabi SAW tetap memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Sebagaimana kita telah bahas, la'anallah yahudu wa nasara. Atau kama qala Rasulullah SAW, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Ittakhazu kubura al-anbiya masajid. Atau kama qala Rasulullah SAW. Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini sekarang umat Islam bukan hanya kubur Nabi, tetapi kubur orang saleh, syekh, apalagi wali, kiai, itu didatangi. Dan kita telah mempelajari di di Qawaidul Arba' telah kita singgung bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah itu tidak menyembah berhala mereka. Maksud mereka tidak menyembah berhala-berhala yang banyak, Lata, Manat, Hubal dan yang lainnya, lebih dari 300 berhala di Masjidil Haram. Tetapi itu hanya untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum, dalam surah Zumar, kami tidak menyembah mereka illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami tidak meminta kepada ahli kubur ini hanya untuk agar orang soleh ini menyampaikan kepada Allah hajat kami. Wadih ya, insyaallah. Apa bedanya apa yang dilakukan oleh orang musyrik Arab dengan kaum muslimin yang ada di zaman sekarang, waliyahzubillah. Dan bahkan telah kita pelajari di Qawaidul Arba' bahwasanya kesyirikan orang sekarang itu lebih dibandingkan oleh orang dahulu. Orang dahulu melakukan kesyirikan ketika masa lapang. Adapun masa sempit, mereka berdoa hanya kepada Allah. Ketika di bahtera ada gelombang, berdoa agar diselamatkan hanya kepada Allah. Setelah selamat sampai di daratan, baru melakukan kesyirikan. Umat sekarang melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kalau ada bala, banjir, wabah, hama, panennya atau nelayannya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, disembelih kepala kerbau untuk sesajen. La haula wala quwata illa billah. Untuk panen untuk supaya subur, Dewi Sri. Nauzubillah. Padahal Islam, umat Islam. Kalau itu seandainya mereka umat Hindu, tafadhol, silahkan saja, karena lakum dinukum waliyadin. Ini yang dikhawatirkan orang-orang yang beragama Islam. Ini yang kita ingatkan terus. Kita ingatkan terus. Sebagaimana para nabi dan rasul mengingatkan umat, ingatkan terus. Taib. Wa jami'u ma yakrahu wa ya'bahu. Taib. Kemudian yang diingatkan oleh Nabi yaitu segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan segala sesuatu yang
Allah tidak redoi. Kebalikan yang dari tadi ma yuhibbullah wa yardah, kalau ini ma yakrahuhu wa ya'bahu. Baik, kita tambahkan ba'athallahu ilan nasi kaffah. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah Allah utus untuk manusia kafah, secara keseluruhan, kepada manusia seluruhnya. Waftaradallahu ta'atahu ala jamil tsaqilainil jinni wal ins. Dan Allah mewajibkan untuk taat kepadanya seluruhnya dari dua jenis, yaitu jin dan manusia. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh muallif di sini dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, inni sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum jami'a, utusan Allah atasmu semuanya. Jami'a, jadi kepada seluruh, kafatan linnas, bahkan jami'i tsaqilainil jinni wal ins. Kemudian kata muallif, wa kamalallah bihiddin, dan Allah menyempurnakan agama ini, agama Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah yang sama-sama kita mungkin menghafalnya ya, karena sering ini dibawakan dalam kajian dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan bagiku rezeki untukmu, dan aku reda Islam itu menjadi agama bagimu. Kemudian yang bagian yang terakhir, wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qaulu ta'ala, dan dalil atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati seluruhnya. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat di sisi Rabbmu akan berbantah-bantahan. Baik, dalam surah Az-Zumar ayat 30 31. Jadi insyaallah akan kita bahas sampai di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf tadi, jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin nanti bisa dilihat dalam surah Al-Anbiya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi melainkan aku. Illa ana fa'budun, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ada juga di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu rasul, tugasnya an ya'budullah, untuk mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Selain itu yang mirip dalam surah Al-A'raf yang tadi, bisa nanti dilihat dalam surah Saba ayat 28 yang mirip dengan ayat yang tadi dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Saba ayat 28 bunyinya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira.
dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Taib, mengenai surah Al-A'raf sedikit kita ambil faedahnya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, berfirman terhadap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi pembicaraan khitab dari ayat ini, meskipun itu qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai Muhammad. Jadi pembicaraan ini, kata Hafiz Ibnu Katsir, itu berlaku kepada seluruh umat manusia, untuk kita semuanya, baik yang berkulit putih, hitam, merah, semuanya ya, yang rambut keriting, lurus, hidung mancung, hidung pesek, semuanya. Jadi baik orang Arab maupun orang Ajam atau non-Arab. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kamu semuanya. Itu bagi seluruh manusia. Inilah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum Nabi Muhammad SAW yang telah kita bahas iman kepada Rasul di masalah rukun iman ya, itu setiap umat itu, setiap umat, misalnya kaum Ad, kaum Samud, itu Rasul hanya untuk kaumnya saja. Nabi Syuaib, Nabi Saleh, sementara Nabi Muhammad SAW atau Nabi Musa terhadap Bani Israel, adapun Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, kepada seluruh manusia. Ini disebutkan juga di dalam surah Al-An'am, kata Hafiz Ibnu Katsir menukilkan. Jadi ini kelebihan tafsir Ibnu Katsir, membuktikan bahwasanya beliau itu al-hafiz ya, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, ratusan ribu hadis. Jadi beliau menafsirkan tafsir itu dengan bil ma'thur, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama setelahnya. Jadi beliau nukilkan dalam surah Al-An'am ayat 19, "Qulillahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an la unzirakum bihi wa man balagh." Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Begitu juga dalam surah Hud ayat 17, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh." Dan barang siapa di antara mereka, yaitu orang-orang Quraisy, karena ketika ayat ini turun, yang ketika itu adalah orang-orang Quraisy, dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, yang tidak menerima Al-Quran, diancam dengan apa? Maka nerakalah tempat yang diancam bagi mereka. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 20, "Wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alaikal balagh." Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Siapa yang telah diberi Alkitab ketika itu? Itu orang yang telah diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Dan kepada orang-orang yang ummi, kepada orang-orang yang tidak bisa baca tulis, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, wa in tawallau fa inna ma'alaikal balagh, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Ini bayangkan, Nabi SAW hanya menyampaikan. Jadi bagi kita yang ingin berdakwah, misalnya menyampaikan kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun, kita sampaikan, tidak menerima, tidak urusan kita. Ini terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu kebenaran atau sesuatu ilmu, kita ingin orang itu berubah. Ini tidak ada di fikih dakwah almiah, tidak ada. Jadi hanya sampaikan, mau terima, alhamdulillah, tidak terima, tugas kita sudah menyampaikan, selesai. Nabi saja hanya menyampaikan, balaghul mubin. Tidak ada hak Nabi untuk merubah hati-hati umatnya. Seandainya bisa, tentu yang pertama kali siapa? Pamannya, Abu Thalib. Ternyata Nabi SAW tidak bisa memberi hidayah
hidayah kepada pamannya, hidayah taufik, yang itu adalah wewenang Allah, bukan hidayah irsyad. Telah kita pelajari, kita singgung ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Hidayah di situ dibagi oleh ulama dua. Hidayatut taufik, ini mutlak milik Allah, dan hidayah irsyad atau hidayah bayan, hidayah petunjuk atau penjelasan. Ini hidayah taufik itu milik Allah semata. Hatta Nabi SAW itu tidak ada wewenangnya. Mengenai ayat ini dibawakan hadis yang sangat panjang ya, kita ringkas saja. Di hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 158. Jadi hadis ini bersambung kepada Abu Idris Al-Khawlani, salah seorang tabi'in yang beliau mendengar dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi ada sanad yang dibawakan di sini, yaitu tentang dialognya atau percakapan antara dua orang yang mulia setelah Nabi dan Rasul, yaitu Umar, Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika terjadi dialog, maka Abu Bakar membuat Umar marah. Maka Umar pun pergi meninggalkan Abu Bakar dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Lalu Abu Bakar mengikutinya seraya meminta kepada Umar agar mau memohonkan ampunan buatnya. Tetapi Umar tidak melakukannya dan langsung menutup pintu rumahnya di hadapan Abu Bakar. Bayangkan seorang sahabat ya, ketika bertengkar ingin minta maaf sampai diikuti sampai di rumahnya, sampai pintu rumahnya. Tetapi Umar ketika itu tidak memberikan maaf, ditutupnya pintu rumahnya. Lalu Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Abu Darda melanjutkan kisahnya bahwa saat itu dirinya ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, teman kalian ini sedang dalam keadaan emosi, yakni iri dan marah." Akhirnya Umar menyesali perbuatannya terhadap Abu Bakar. Lalu ia datang menghadap dan mengucapkan salam serta duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan duduk perkaranya kepada Rasulullah SAW. Ini masih dikisahkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa setelah itu Rasulullah SAW marah Rasulullah SAW, dan Abu Bakar berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, dalam hal ini sayalah yang berbuat aniaya kepada Umar." Mengakui kesalahan, minta maaf juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi SAW di akhir hadis ini? Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi menjelaskan tentang perkaranya, ini terscroll pula dia, jauh pula ke atas ini dia. Ini kelemahan kalau pakai ini sedikit saja tersenggol ya, jauh ke atas. Allah musta'an. Kalau di buku kan tinggal dibolak-balik saja. Taib. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menengahkan perselisihan antara dua sahabatnya ini. Jauh ke atas rupanya. Allah musta'an. Ini dia. Alhamdulillah berjumpa. Hal antum tariku li sahibi. Jadi inni qultu ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Jadi Nabi SAW memperingatkan tentang posisi Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah kata Abu Bakar bahwasanya beliaulah yang telah berbuat aniaya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Sesungguhnya aku telah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Lalu kalian menjawab,
kadzabta, engkau telah berdusta. Sedangkan Abu Bakar mengatakan shadaqta, engkau benar. Ini dia. Taib. Adapun tentang keistimewaan Nabi SAW itu ada 5 ya. Di antaranya bahwasanya, ini pernah kita singgung, kita ringkas saja ya karena waktu. Bahwasanya Nabi SAW itu 5 keutamaannya dibandingkan Nabi sebelumnya. Bahwasanya Nabi SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia, sementara Nabi sebelumnya hanya kepada umatnya saja. Kemudian Nabi diberikan pertolongan, ada ketakutan di dalam hati musuhnya sejarah sebulan perjalanan. 1 bulan perjalanan Nabi mau menyerang, itu sudah ketakutan musuhnya. Kemudian dihalalkan bagi Nabi dan umatnya ghanimah, sementara pada Nabi dan Rasul sebelumnya tidak, itu tidak dihalalkan. Kemudian bumi semuanya bisa jadi masjid, kecuali yang tempat kotor ya, hamam, toilet, kemudian apa lagi, kandang kambing bisa ya, yang tidak bisa onta. Jadi kuburan tidak boleh situ sholat ya, kecuali sholat jenazah. Dan begitu juga bisa untuk bertayamum juga. Ini khusus untuk untuk sholat, pengganti dari wudu itu ada tayamum. Lalu Nabi disuruh meminta, karena para Nabi dan Rasul sebelumnya meminta kepada Allah. Allahu Akbar, inilah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan kita semuanya, umatnya. Nabi tidak meminta kepada Allah disimpannya, disimpan oleh Nabi, nanti baru diminta di akhirat untuk umatnya. Allahu Akbar. Di seluruh para Nabi dan Rasul itu sudah kalau kita semacam kartu prioritas ya, itu sudah dipergunakan di dunia. Sementara Nabi menyimpannya untuk di akhirat, untuk kita semuanya, umatnya. Kasih sayang Nabi SAW kepada kita, walaupun tidak pernah berjumpa dengan kita, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la yasma'u bi rajulun min hadhil ummah. Tidaklah seseorang yang dari kalangan umat ini yang mendengar perihalku, Yahudiyun wala Nasraniyun, meskipun dia seorang Yahudi dan Nasrani, tsumma la yu'minu bih, dan tidak beriman terhadapku, illa dakhalan nar, kecuali masuk neraka. Adapun lanjutannya, allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwal yuhyi wa yumiit, ini tentang kekuasaan Allah. Fa aminu billahi wa rasulin nabiyil ummi, an-nabiyul ummi ya. Kemudian yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uh la'allakum tahtadun, itu lengkap ayatnya. Adapun dalil mengenai tadi manusia ya, seluruh manusia, kafatalin nasi jami'a. Adapun untuk jin, nanti bisa dilihat dalam surat jin sendiri, di juz yang keberapa itu? Di juz yang ke-29. Itu dari awal saja sudah sebutkan. Dari ayat pertama, qul uhiya ilayya anna ustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Dikatakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Jin saja mengatakan menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sesekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dari Rabb kami. Nanti bisa juga dilihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, wa isarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an. Luar biasa ya. Jadi ketika jin falamma hadaru qalu ansitu. Jadi ketika Nabi memperdengarkan Al-Qur'an kepada kalangan jin, apa kata mereka? Diamlah kamu untuk mendengarkan Al-Qur'an, simak. Falamma qudiya wallau ila qaumin munzirin.
ketika pembacaan itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya. Di jin ketika diperdengarkan Al-Quran, mereka diam menyimaknya. Ini teringat kita, nanti bisa dilihat di dalam tafsiran surah Ar-Rahman yang berapa kali itu? 31 berapa kali? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi itu ketika fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, jin itu menjawab, tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan ya Allah, ketika mendengar ayat itu. Kalau kita biasa-biasa dibaca imam berkali-kali, kita biasa saja. Sementara jin mengatakan, tidak ada satupun nikmat engkau ya Allah yang kami dustakan. Untukmu segala pujian, kata jin. Kemudian tentang surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang tadi telah dibacakan tadi, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini. Nikmat Islam, disempurnakan agama ini. Nikmat yang sangat besar. Jadi Allah menyempurnakan bagi umat ini agama ini. Jadi tidak memerlukan agama selain agama Islam, tidak memerlukan nabi selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ini panjang ya pembahasannya. Ini dijelaskan oleh Hafiz, dibawakan firman Allah, jadi kita scroll saja. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi ada beberapa penafsiran yang sangat panjang, bahwasanya ketika ayat ini Asma binti Umais itu menceritakan beliau ikut haji wada. Ketika ayat ini turun, itu Nabi SAW sedang berada di kendaraannya, ontanya. Ketika itu maka ontanya langsung menderum, mendekam, duduk, karena berat ya, karena wahyu itu berat. Lalu Umar ketika ayat ini turun, beliau menangis. Ma yubghika qala abkani ana kunna fi ziyadah min dinina fama idza akmila fa inna lam yakmal syai'un illa nakus faqala sadaqta. Jadi ketika ayat ini turun, Umar menangis. Biasanya ayat itu turun itu untuk menyempurnakan, sekarang sudah sempurna. Kata Umar, kalau biasanya yang lam yakmalu syai'un illa nakus, tidaklah sesuatu itu telah sempurna, melainkan setelah itu akan berkurang. Jadi maksudnya adalah ini Nabi dekat wafatnya lagi, akan ada kekurangan. Itu dengan diwafatkan Nabi SAW itu, makanya Umar menangis ketika ayat ini turun. Kemudian percakapan Umar dengan orang Ahlul Kitab. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab kalian, katanya, yang apabila ayat itu turun pada kami, maka akan kami jadikan itu adalah hari raya. Kata Umar, sesungguhnya saya mengetahui ayat itu, hafal ayat itu, kapan turunnya, di mana turunnya, aku mengetahuinya, kata Umar. Lalu Umar membacakan al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhir ayat. Begitu juga dengan Salman Al-Farisi, saking sempurnanya agama ini, apa yang telah diajarkan oleh sahabatmu itu? Apakah semuanya telah ada? Semuanya, kata Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, sampai tata cara buang hajat pun diajarkan oleh Nabi kami, katanya. Semuanya. Bayangkan hal yang sepele, yang itu ke toilet, itu diajarkan di dalam agama kita. Apalagi masalah yang besar, masalah tauhid, masalah mengesahkan Allah, tentu itu lebih sering juga, lebih besar lagi diperingatkan. Dan perkataan Imam Malik tentang ayat ini, kata Imam Malik, apa-apa yang telah di zaman itu menjadi agama, seandainya itu ada zaman sekarang, maka itu bukanlah agama. Karena yang agama adalah yang di zaman itu, karena sudah sempurna, tidak butuh penambahan lagi. Lebih kurang itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Adapun yang terakhir tentang wafatnya Nabi SAW, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati.
Kalau yang sebelumnya kita pelajari dalam surah Al-Imran ya, dalam ayat 104, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelum rasul. Ini di pembahasan sebelumnya. Jadi di sini nanti manusia berbantah-bantahannya di hari kiamat. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Jadi semuanya nanti di sisi Allah di hari kiamat berbantah-bantahan. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Jadi tentang berbantah-bantahan tentang yang dikerjakan, apakah itu tentang tauhid, kemudian termasuk kesyirikan dan seterusnya, maka akan diputuskan perkaranya nanti di sisi Rabbul Alamin. Kemudian tentang berbantah-bantahan orang yang mukmin, orang yang mukhlis dengan orang yang musyrik, dengan orang yang ingkar. Kemudian yang berbantah-bantahan nanti tentang orang yang bersengketa di dunia. Dan ada riwayat yang pertama kali yang berbantah-bantahan yaitu tetangga ya. Tetangga disebutkan di sini awalu khasmaini yaumal qiyamah jaran. Mula-mula orang yang berbantah-bantahan kelak di hari kiamat adalah dua orang yang bertetangga. Ini kita karena waktu ya, kita scroll saja. Bahkan domba yang bertanduk dengan tidak bertanduk itu juga nanti akan berbantahan juga. Allah yang menengahkannya. Ataturi fima yantahitani ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, tahukah kamu mengapa keduanya saling beradu tanduk? Qultu la, qal lakinnallaha yadri wa yasahkumu bainahuma. Kata Nabi SAW, tetapi Allah mengetahui dan kelak dia akan memutuskan perkara di antara keduanya. Begitu juga tentang pemimpin, nanti akan berbantah-bantahan dengan rakyatnya. Kemudian sebentar lagi kita lanjut saja. Kemudian orang jujur dengan orang yang berdusta. Ini biasanya nih perkara ya. Perkara misalnya di mahkamah atau di pengadilan, yang jujur dengan yang dusta nanti akan disingkap mana yang sebenarnya yang jujur, mana yang dusta, mana yang dimenangkan oleh hakim, mana yang disembunyikannya faktanya. Nanti akan di hari kiamat ya. Kemudian begitu juga antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad berbantahnya. Ruh dan jasad kita. Kata ruh, engkaulah yang telah melakukan. Kata jasad, engkaulah yang menggerakkannya. Nanti akan diputuskan perkaranya. Masya Allah. Tentang ruh dan jasad. Kemudian, jadi ruh dan jasad itu seperti tunggangan ya. Jadi tunggangannya adalah jasad, sementara yang memberikan arahnya ibarat si lumpuh dengan yang ditunggangi si buta. Jadi sama-sama yang ini menunjukkannya, maka si lumpuh sebagai jasadnya, si lumpuh yang digendong ya itu sebagai ruhnya, dan si buta itu sebagai yang jasadnya yang menggendongnya. Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian yang saling berbantah-bantahan, kata Abu Aliyah di sini dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, yaitu sesama ahli kiblah, sesama kaum muslimin. Kemudian orang Islam dengan orang kafir. Kemudian kata di akhir ini disebutkan bahwasanya makna ayat ini adalah mengandung pengertian yang umum seluruhnya, maka hanya Allah lah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang semua perkara yang berbantah-bantahan di sisi Allah. Allah nanti yang akan menengahkannya di hari kiamat. Semuanya, baik itu anak terhadap bapaknya, istri terhadap suaminya, misalnya berbuat zalim, nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Alhamdulillah, ini tadi mungkin tidak sempurna ya karena pembahasan yang dikumpulkan banyak, tetapi waktu yang terbatas. Adapun untuk pekan yang akan datang, insyaallah kita akan mempelajari pembahasan selanjutnya tentang
eh, terakhir wafatnya Nabi ya, dalilnya ada pun yang akan datang tentang semuanya, semua manusia, kita semuanya akan meninggal, akan mati. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia semuanya akan meninggal, akan mati, dan semuanya akan dibangkitkan insyaallah di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan terhadap sisa-sisa umur kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita di sisa-sisa usia yang ada, sehingga ketika kita menjumpai malaikat maut, maka kita sudah siap-siap dengan keadaan demikian. Jadi mempersiapkan diri dengan hal yang demikian, itulah yang kita usahakan, yang kita bersabar duduk sejenak di majelis-majelis ilmu untuk mempersiapkan hal demikian. Karena amalan itu di penutupnya, sebagaimana kita sering ulang, innal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu di terakhirnya. Ketika kita menjelang wafat itu, apakah kita husnul khotimah atau sebaliknya, waliyahzubillah, su'ul khotimah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.